1 sampai 11 Pak ya. Untuk yang lolos tidak lolosnya Pak ya. Ya. Nah, untuk karyawan yang lolos tidak lolosnya itu yang pemberi nilai dari Desnaker, PWS atau Pertamina Pak. Pemberi nilai lolos tidak lolosnya karyawan calon karyawan ini Pak. Nilai akumulasi. Ya, Jadi yang memberi nilai itu ada dari PWS, ada dari Disnaker, ada dari Pertamina, dan ada dari Dishub. Nah, jadi nilainya nilai akumulasi kita urut. Nah, yang nilai tertinggi itu kita nyatakan lolos. Nah, kalau yang memberi nilai kita tidak intervensi karena kita maunya minta yang terbaik. Nah, ini orang-orang yang lulus administrasi, makanya kita libatkan Disnaker, kita libatkan Dishub, libatkan Pertamina dan PWS sendiri, itu kita menjaga transparansi karena kita tahu ini kan perusahaan Pertamina, perusahaan pabrik, kemudian kita juga di sini di lingkungan yang juga membutuhkan pekerjaan, jadi maka kita terbuka dengan rekrutmen itu. jadi pemberi nilai itu bukan dari PWS. PWS salah satu. Salah satunya. Iya, salah satu. Tapi kita tim. Jadi semua dinas-dinas instansi terkait itu Memberi nilai. Memberi nilai. Dan nilai itu ada. Kami bisa pertanggungjawabkan nilai itu ada. Tapi kami untuk saat ini belum bisa membocorkan berapa nilai orang per orang. Perekrutan calon karyawan PWS ini kemarin kan dibuka publik. Ya. Setelah lolos tidak lolosnya ini kenapa tidak dipublikasikan Pak? Setahu kami pengumuman itu diumumkan secara luas. Karena begini, yang mengumumkan itu di Disnaker. Disnaker. Iya, di Disnaker. Jadi kami yang mandiri itu sampai dengan proses administrasi. Jadi dari rekrutmen, proses administrasi itu kami PWS secara mandiri. Nah, setelah tes lapangan itu kami melibatkan Disnaker, kemudian Dishub, kemudian juga pihak Pertamina dan PWS sendiri. Bisa diberi contoh Pak untuk nilai hasil lolos tidak lolosnya itu bentuk umumnya gimana itu Pak? Kami tidak bisa menjelaskan itu sekarang. Karena kami ngikuti dari awal Pak ya, maaf Pak, dari awal kita ngikutin proses rapat terbuka ini. Ada salah satu tadi rekrutmen tenaga kerja yang mengatakan di awal perekrutan tenaga kerja ini dibuka umum Pak ya. Betul. Setelah selesai rekrutmen ini lolos tidak lolosnya itu hanya sekedar ke WA pribadi masing-masing Pak. Ini yang jadi pertanyaan mereka Pak. Itu pihak dinas tenaga kerja yang mengumumkan. Nah, terus yang menyampaikan juga kami tidak tahu. Kami jadi penilai dari seluruh nilai kami ranking. Nah, yang lulus yang 11 teratas itu kami nyatakan lulus dan kami sampaikan ke pihak dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja yang mengumumkan dan menyampaikan kepada pihak yang lulus itu. Bagi contoh Pak, salah satu nilai untuk kelolosan rekrutmen PWS ini Pak, syarat mutlaknya Pak. Saya tidak bisa paham. Ya. Oke Pak. Terkait dengan agenda ini kan dinas tenaga kerjaan kan harusnya menghadiri ini, itu ada pesan-pesan atau statement yang bisa disampaikan? Saya tidak tahu kenapa dinas tenaga kerja tidak hadir ya. Tapi karena mereka juga mungkin sudah ada agenda lain atau gimana, saya tidak paham kenapa tidak hadir atau tidak mengirim ya. Oke, yang terakhir Pak ya. Jadi sebenarnya kalau melibatkan Disnaker mengumumkan itu ada campur tangan pemerintah. Itu memang ada Pak ya, bahwa Disnaker yang mengumumkan kemarin. Kalau mengumumkan itu Disnaker, tapi yang memberikan rekap nilai itu kita. Dari PWS Pak ya? Ya, PWS memberikan. Jadi dari hasil nilai itu kita ranking 1 sampai 20 untuk driver, 1 sampai 26 untuk helper. Nah, dari hasil itu kita sampaikan ke pihak Disnaker agar diverifikasi apakah ini bisa dinyatakan lulus atau tidak. Kemudian Disnaker setuju diumumkan. Itu. Satu lagi Pak, masalah MCU tadi Pak.
ada tuntutan rekrutmen karyawan Pak, minta dibalikin biaya MCU-nya Pak itu. Ya, MCU memang ini penafsiran dari kontrak. Betul tadi teman-teman dari yang laporan udah bilang bahwa itu inisiatif mereka karena dari kontrak itu menyatakan ada MCU di awal. Makanya mereka memberikan syarat MCU. Nah itu artinya dalam kontrak itu wajib ada syarat MCU awal. Ya. Nah untuk uangnya dikembalikan atau tidak tentu tadi sudah disampaikan oleh pihak PWS. Kami akan koordinasi dulu dengan pihak manajemen ya, karena ini kan jumlahnya tidak sedikit kalau kita seluruh pelamar. Jadi untuk pengembalian uang itu tanggalnya belum ditentukan Pak ya? Kita belum tahu bagaimana teknisnya, apakah dikembalikan atau tidak ya. Nah, karena kita belum bisa berkoordinasi dengan pihak manajemen. Tapi secepatnya nanti kan kita bersurat lagi, kita akan secepatnya mungkin juga bertemu lagi untuk menyampaikan. Kalaupun misalnya bisa kita katakan bisa, kalaupun tidak kita sampaikan tidak. Lebih baik kita pergi itu jangan aku ngomong sampaikan kan. Nah, jadi satu lagi menutup Pak. Ya. Itu terkait masalah kronologis di lapangan, katanya ada laporan dari pelamar kerja, ada yang misalnya masuk ke jurang tadi, tapi dia dinyatakan lulus. Nah ini gimana Pak? Itu bisa lulus kok terjadi begitu? Makanya tadi kami ini kan menerima nilai yang sudah jadi. Jadi kami cuma merangking. Jadi masing-masing dari sini ngasih nilai, kami ngasih nilai. Kami ranking gitu. Bagi kami hanya butuh orang yang bisa bekerja gitu. Nah, cuma jadi tidak ada syarat lain misalnya. Nah, jadi bagi kami itu ya perusahaan itu kan yang paling penting perusahaan ini jalan, ada sopir, kan itu, ada operator, ada helper, sudah jalan gitu. Jadi ketika kita sodorkan, ini seluruhnya warga Pali, ya kita terima aja tuh. Nah kalau administrasi kita kan cuma ngelihat fisik, makanya kalau misalnya dibuat hari ini itu berlaku mundur 2 tahun yang lalu kita udah tahu, tapi secara fisik kita cek itu sertifikatnya ada asli ya. Nah masa asli pastu kita udah tahu karena kita secara administrasi terbukti itu ada. Nah, terbukti misalnya kita KTP itu KTP Pali. Nah, jadi kalau misalnya wah ini ya kawan-kawan yang diikut tes mungkin tahu ini bukan orang sini baru buat KTP. Nah kami mohon maaf kami tidak paham siapa pun itu. Yang jelas kami begitu ada KTP daerah sesuai dengan surat edaran dan koordinasi dengan administrator ya kita terima aja. Oke Pak, makasih Pak.